Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu dza'un illal jannah. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia. Begitu juga dengan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, yaitu di Masjid Al-Ikhlas Kayombun ini, di hari yang mulia yaitu hari Jumat, dan juga insya Allah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita senantiasa seluruhnya bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada manusia terbaik sepanjang zaman, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa teguh menjalankan segala sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW hingga kita nanti berjumpa dengan beliau di Telaga Al-Kautsar. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah berada pada bulan Dzulqa'dah tanggal 20 tahun 1444 Hijriah. Yang itu artinya kita juga sudah melihat bahwa banyak daripada jamaah atau diyufur rahman yang telah berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, menyambut panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan seluruh jamaah atau para diyufur rahman yang berangkat, Allah berikan kesehatan, keberkahan, sehingga ketika mereka pulang menjadi haji yang mabrur, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu dza'un illal jannah. Yang artinya haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita ingin melaksanakan ibadah haji minimal sekali seumur hidup. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir di sini, yang mungkin belum Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan dimudahkan urusan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa bersama-sama berangkat ke tanah suci, baik melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan hadis tadi yang berbunyi al-hajjul mabrur laisa lahu dza'un illal jannah, bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Maka kata Imam Munawi menjelaskan tentang hadis ini, ganjaran bagi orang yang melaksanakan haji tidak hanya dosanya diampuni, tapi juga ia akan masuk surga bersama para sabiqin, yaitu generasi awal
yang telah Allah janjikan surga untuk mereka. Dan dia, para haji mabrur, akan masuk surga tanpa azab. Imam Munawi menjelaskan bahwa maksud daripada tanpa azab adalah masuk surga tanpa transit di neraka, atau langsung masuk surga tanpa perlu lagi singgah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi jamaah haji atau bagi duyufur rahman yang memperoleh haji mabrur. Maka tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu lagi transit di surga, tanpa perlu transit di neraka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan mungkin antrian haji di kota kita sudah masa tunggu 21 tahun. Kalau mungkin mendaftar sekarang, belum tentu kita mungkin masih sampai umur kita. Mudah-mudahan segala problem yang dihadapi oleh negeri kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jamaah-jamaah haji kita itu semuanya bisa berangkat sebelum Allah memanggil mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu juga karena ini sudah bulan Dzulqa'dah, tidak lama lagi kita juga akan masuk kepada bulan Dzulhijjah. Maka kalau kita perhatikan terkait dengan bulan Dzulhijjah, maka ada juga di dalamnya kewajiban bagi seorang muslim. Bukan kewajibannya, tapi dianjurkan atau disunnahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Kalau diperhatikan di papan mading kita di luar, itu sudah hampir 11 kurban, tetapi yang ke-11 masih ada slot yang kosong. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa diberikan oleh Allah kelebihan rezeki dan kemudahan rezeki, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan ibadah yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kurban, agar amal-amal itu bisa kita laksanakan, dan amal itulah nanti yang akan kita bawa untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Yang artinya, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Kautsar ayat 2. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa hukum berkurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Maka bagi siapa yang mampu untuk berkurban, kalau dia tidak berkurban, maka para ulama fikih mengatakan sepakat bahwa orang yang mampu berkurban, kalau dia meninggalkan berkurban, maka dihukumi dengan hukum makruh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disyariatkannya kurban oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya mengingatkan kita kepada peristiwa antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya yang Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Begitulah awal sejarah tentang disunnahkannya berkurban pada bulan Dzulhijjah. Dari Ismail inilah kemudian lahir atau nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersambung, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernasabkan atau sampai nasabnya kepada Ismail alaihissalam. Kakek beliau adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oleh karena itu, para ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sebutkan adalah keturunan dari dua orang yang disembelih. Yang pertama yang disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalam, dan yang disembelih yang kedua adalah ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarahnya dikatakan bahwa dulu ketika kakek beliau Abdul Muthalib ingin menggali sumur Zam-Zam yang telah tertimbun di dekat Ka'bah, maka Abdul Muthalib pernah bernazar
Kalau Allah memberikannya 10 keturunan, maka Abdul Muthalib akan mengorbankan 1 dari keturunannya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan nazar daripada kakek beliau yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib Allah karuniakan 10 anak keturunan. Lalu setelah dewasa anak-anak itu, Abdul Muthalib ingin melaksanakan nazarnya, kemudian menyampaikan kepada anak-anak beliau bahwa dulu pernah beliau bernazar di depan Ka'bah, kalau diberikan anak 10, maka akan mengorbankan 1 di antara anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah anak-anaknya diajak bermusyawarah, kemudian anak-anaknya setuju, Abdul Muthalib pun mengambil pisau untuk melaksanakan apa dari nazar tersebut. Lalu penduduk Quraisy Makkah melihat keteguhan niat daripada Abdul Muthalib untuk melakukan nazar itu, lalu mereka mencegah Abdul Muthalib untuk melaksanakan itu, karena mereka tahu bahwa Abdul Muthalib sangat sayang terhadap anak-anaknya, terutama kepada anaknya yaitu ayahanda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Abdullah. Lalu kemudian diambillah 10 anak panah, diundilah 10 nama anak tersebut. Mereka menulis namanya masing-masing di anak panah tersebut. Lalu keluarlah dari nama yang diundi itu adalah nama ayahanda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Abdullah. Padahal Abdul Muthalib tidak berharap yang keluar namanya adalah Abdullah, karena di antara sekian anak tersebut yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib adalah ayahanda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu melihat itu, penduduk Quraisy maka mencegah, karena mereka tahu Abdul Muthalib sangat sayang dengan Abdullah. Lalu mereka mengatakan, pergilah bertanya ke suatu tempat, apa yang harus kamu lakukan untuk tidak menyembelih anakmu. Lalu Abdul Muthalib pergi ke suatu tempat, menemui satu orang yang berpengetahuan. Lalu orang itu mengatakan, maka undilah kembali ke 10 anakmu itu. Kalau setiap undian masih keluar nama Abdullah, maka korbankanlah 10 ekor unta. Maka terjadilah undian itu sebanyak 10 kali keluar nama Abdullah, dan 10 kali itu maka dikorbankanlah 10 ekor unta, yang berarti menjadi 100 ekor unta. Dan pada undian ke-11 barulah keluar nama unta, bukan lagi nama dari Abdullah ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah disebutkan sebagai keturunan dari 2 orang yang disembelih. Keterangan ini bisa kita baca pada kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Rawas Qol-Aji di halaman 13 yang diterbitkan oleh Al-Azhar Press. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ibadah kurban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang berkurban menyaksikan dan menghadiri penyembelihan dari kurban yang biasanya dilaksanakan 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, wahai Fatimah, berdirilah lalu saksikanlah kurbanmu, sesungguhnya akan diampuni darimu pada tetes pertama darahnya segala dosa yang pernah kamu perbuat. Dan ucapkanlah, kata Rasulullah, setelah selesai penyembelihan itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang Idul Adha. Rasulullah mengatakan, innama hiya ayyamu aklin wa surbin wa zikrin lillahi azza wa jalla. Yang artinya, sesungguhnya hari-hari ini, yaitu hari-hari Idul Adha dan hari-hari Tasyrik, adalah hari-hari untuk kita makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saking luar biasanya ibadah kurban sampai kita diperintahkan bertakbir
sebanyak-banyaknya ketika masuk 10 Zulhijjah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disunnahkan kepada kita, yaitu memperbanyak takbir pada saat itu. Tidaklah kalimat takbir dikumandangkan kecuali menunjukkan pada sesuatu amalan yang agung. Kalau ada satu amalan yang dimulai dengan takbir, maka pastilah amalan itu memperoleh derajat yang tinggi, sebagaimana juga salat 5 waktu. Salat 5 waktu juga dimulai dengan takbir, maka salat adalah amal ibadah yang tinggi nilainya. Begitu juga dengan jihad. Bukankah jihad juga dimulai dan dibuka dengan takbir Allahu Akbar? Maka jihad adalah ibadah yang tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Maka karena saking mulianya Idul Adha dan Idul Fitri, maka kita diperintahkan untuk berzikir di hari-hari yang disebutkan tersebut. Sebagaimana juga Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakanlah hitungan, kemudian bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, karena dengan itu kita telah memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa sejarah singkat tentang Idul Adha dan pelaksanaan kurban. Mudah-mudahan kita semua pada masuknya nanti bulan Zulhijjah tergolong sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab rumusnya hanya 2. Kalau penduduk satu negeri itu telah beriman dan bertakwa, maka hasilnya adalah keberkahan. Sebagaimana Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai penduduk satu negeri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa, maka pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir di sini dengan kita ikhlas, bergembira, bersungguh-sungguh melaksanakan dan menyambut Zulhijjah dan melaksanakan ibadah kurban, tergolong sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, sehingga dengan itu turun keberkahan dari langit maupun bumi yang diperoleh dari hasil ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma